Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Membangun Interaksi Positif. Saya Alfitur Ranggalajodi sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Baik, langsung saja saya akan membacakan pemateri pertama. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keberadaan individu atau anak-anak berkebutuhan khusus secara real ada di sekolah umum, tidak hanya ada di sekolah luar biasa. Dalam kenyataannya, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat kita temui di sekolah reguler, terutama di sekolah-sekolah tingkat rendah, seperti di sekolah dasar. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, di mana ada karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak begitu mencolok secara signifikan, menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Sebut saja anak-anak tunagrahita ringan dengan tingkat kecerdasan atau IQ 70 sampai atau 75 dan anak berkesulitan belajar spesifik. Kondisi dan keberadaan anak ini di sekolah tentu secara fisik tidak akan menampakkan perbedaannya secara signifikan. Untuk itulah guru-guru di sekolah dasar tersebut mengalami kesulitan dalam mengenalinya. Dengan adanya ketidaktahuan guru sekolah dasar dalam mengenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah atau di kelasnya, maka hal ini akan terdampak bagi guru dalam memberikan layanan pembelajaran. Guru-guru bahkan tidak jarang memberikan label bagi anak-anak tersebut dengan sebutan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya sebutan, persepsi yang salah dan akhirnya memberikan layanan pendidikan yang salah atau kurang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus, maka hal ini akan merugikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dengan adanya kesalahan persepsi dan kesalahan dalam memberikan layanan tentu akan berdampak dalam pengembangan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sekarang ini sedang banyak dicobakan adalah model inklusif. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memegang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik, maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula. Keterlibatan manajemen sekolah tersebut antara lain, yang pertama, menyamakan persepsi oleh warga sekolah yang dimotori oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan manajemen inklusif di sekolah tersebut. Yang kedua, menyusun program sekolah atau program kelas. Yang ketiga,
melaksanakan implementasi. Yang keempat, melakukan pendampingan, dan yang kelima, melakukan sosialisasi ataupun publikasi. Dengan adanya keseriusan keterlibatan manajemen sekolah, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut dapat terselenggara dengan baik. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut dapat memberikan keramahan dan keberterimaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Soal yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen kelas inklusif? Yang kedua, bagaimana cara guru manajemen kelas inklusif? Yang ketiga, apa faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen kelas inklusif? Yang keempat, bagaimana ruang lingkup manajemen kelas inklusif? Dan yang kelima, bagaimana membangun interaksi yang positif. Baik, pemateri yang kedua akan dibacakan oleh Ahmad Sarunijam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarunijam. Saya dari kelompok 9. Pembahasan pengertian manajemen kelas inklusi. Manajemen kelas inklusi berbasis sekolah merupakan model pengelolaan penyelenggaraan sekolah yang memberikan seluruh kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan kepada sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui manajemen kelas inklusi yang baik diharapkan dapat meningkatkan interaksi dari siswa. Selama ini anak berkebutuhan khusus selalu dibedakan dengan anak normal. Namun melalui kegiatan kelas inklusi ini, anak berkebutuhan khusus akan memperoleh kesempatan belajar bersama dengan anak normal. Ormond pada tahun 2009 menjelaskan inklusi merupakan praktik mendidik semua siswa termasuk siswa yang mengalami hambatan yang parah dan majemuk di sekolah-sekolah umum yang biasanya dimasuki anak-anak normal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan penyelenggaraan pendidikan yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu lingkup lingkungan pendidikan yang sama. Manajemen kelas inklusi merupakan suatu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru agar dapat menjaga suasana kelas agar kondusif sehingga tujuan pembelajaran di kelas tercapai. Menurut Direktorat PLB pada tahun 2005 dalam Avila 2012 mengungkapkan bahwa terdapat modifikasi yang dapat dilakukan guru untuk proses belajar mengajar pada kelas inklusi. Yang pertama, mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang menekankan perbedaan individual setiap anak. Yang ketiga, lebih terbuka. Yang keempat, memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen. Yang kelima, menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir, disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa. Ada yang bertipe visual, ada yang bertipe auditors, dan ada pula yang bertipe kinesites. Pengelolaan manajemen kelas inklusi. Pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran berlangsung dengan aktif. Khususnya dalam kelas inklusi, pengelolaan kelas ini akan berjalan dengan baik jika didukung dengan kondisi lingkungan fisik dan organisasional yang baik. Faktor pendukung dalam pengelolaan kelas inklusi adalah guru yang sudah profesional dan setiap kelas inklusi sudah ada GPK dengan sarana yang cukup mendukung seperti ruang khusus ABK dan lain-lain. Selain faktor pendukung ada faktor penghambat, maka diperoleh kesimpulan yaitu siswa ABK yang sewaktunya waktu tidak bisa dikontrol dan memerlukan penanganan yang lebih ekstra
Dalam pelaksanaan kelas inklusi ada beberapa. Sebuah kelas yang manajemennya dengan baik memiliki seperangkat prosedur dan kebiasaan yang menstruktur ruang kelas. Prosedur dan kebiasaan rutin mengorganisasikan kelas hingga berbagai aktivitas yang terjadi di sana bisa berfungsi dengan halus dan bebas tekanan. Ruang lingkup manajemen kelas inklusi. Menurut Tatang M. Amirin pada tahun 2011, manajemen yang membangun peserta didik yang baik meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi peserta didik. Yang terakhir, mutasi peserta didik. Pembinaan peserta didik yang membangun interaksi positif meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler bagi siswa ABK lebih kompleks dibandingkan dengan siswa reguler atau normal, dengan membangun bagi siswa ABK yang tidak hanya pada pengetahuan umum saja tetapi juga pengembangan, pengendalian emosi, dan perbaikan perilaku. Kegiatan kurikuler merupakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pembelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas dan setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan tersebut. Akan berjalan dengan baik jika didukung dengan kondisi lingkungan fisik dan organisasional yang baik. Faktor pendukung dalam pengelolaan kelas inklusi adalah guru yang sudah profesional dan setiap kelas inklusi sudah ada GPK dengan sarana yang cukup mendukung seperti ruang khusus ABK dan lain-lain. Selain faktor pendukung ada faktor penghambat, maka diperoleh kesimpulan yaitu siswa ABK yang sewaktunya waktu tidak bisa dikontrol dan memerlukan penanganan yang lebih ekstra. Dalam pelaksanaan kelas inklusi ada beberapa. Sebuah kelas yang manajemennya dengan baik memiliki seperangkat prosedur dan kebiasaan yang menstruktur ruang kelas. Prosedur dan kebiasaan rutin mengorganisasikan kelas hingga berbagai aktivitas yang terjadi di sana bisa berfungsi dengan halus dan bebas tekanan. Ruang lingkup manajemen kelas inklusi. Menurut Tatang M. Amirin pada tahun 2011, manajemen yang membangun peserta didik yang baik meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi peserta didik. Yang terakhir, mutasi peserta didik. Pembinaan peserta didik yang membangun interaksi positif meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler bagi siswa ABK lebih kompleks dibandingkan dengan siswa reguler atau normal, dengan membangun bagi siswa ABK yang tidak hanya pada pengetahuan umum saja tetapi juga pengembangan, pengendalian emosi, dan perbaikan perilaku. Kegiatan kurikuler merupakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pembelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas dan setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjuti pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu kesimpulan. Manajemen kelas inklusi merupakan suatu proses kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru agar dapat menjaga suasana kelas agar kondusif, sehingga tujuan pembelajaran di kelas inklusi tercapai. Melalui manajemen kelas inklusi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan interaksi dari siswa. Selama ini, anak berkebutuhan khusus selalu dibedakan dengan anak normal. Namun, melalui kegiatan kelas inklusi ini, anak berkebutuhan khusus akan memperoleh kesempatan belajar bersama dengan anak normal. Pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran berlangsung dengan aktif. Khususnya dalam kelas inklusi, pengelolaan kelas ini akan berjalan dengan baik jika didukung dengan kondisi lingkungan fisik dan organisasional yang baik. Sekolah inklusi dalam pelaksanaan memerlukan yang namanya manajemen kelas yang bagus.
Manajemen kelas mengacu pada hal yang dilakukan guru untuk mengorganisasikan siswa-siswi, waktu, ruang, dan bahan pembelajaran agar pembelajaran siswa bisa terjadi dengan baik. Banyak sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusi karena sekolah-sekolah tersebut terdapat ABK atau anak berkebutuhan khusus, sehingga memerlukan manajemen yang membangun interaksi positif. Dengan adanya manajemen kelas inklusi, peserta didik dan pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang terakhir ialah saran. Hendaknya guru kelas dan GPK diharapkan mewujudkan kerjasama dalam melayani siswanya di kelas, karena akan sangat sulit bagi guru dalam mengembangkan keahliannya bila dilakukan sendirian. Kedua, diharapkan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar secara fleksibel, tidak berdasarkan standar pada umumnya sebagai tolak ukurnya, tetapi dibandingkan individu itu sendiri. Dalam proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus, dan diharapkan guru memperoleh gambaran secara utuh kondisi belajar yang sebenarnya, sehingga dapat mengadaptasi perencanaan dan pengajarannya selanjutnya menurut kebutuhan peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.